Stadion utama Gelora Bung Karno akan jadi saksi sebuah laga hidup mati yang bukan cuma soal angka the classement, tapi soal siapa yang paling siap menanggung beban sebuah mimpi lolos ke Piala Dunia. Dan inilah dua tim dengan nasib yang sangat kontras. Cina yang datang dengan skuad penuh tambalan dan teka-teki di semua lini, lawan timnas Indonesia yang justru makin solid, makin mewah, dan makin menyeramkan tiap kali tampil di kandang. Dan kejutan deretan pemain dari Serie A, dan terbesarnya, starting 11 China, justru menuai tanda tanya besar. Banyak bintang absen, banyak eksperimen, dan tekanan di pundak mereka makin berat. Sebaliknya, timnas Indonesia justru tampil dengan wajah terbaiknya di Eredivisie hingga top tier Eropa lainnya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal lebih siap menari di bawah tekanan? Cina yang mengusung misi bertahan hidup atau Indonesia yang sudah mencium bau sejarah dari sangat dekat? Tekanan berat ada di pihak tamu. China datang ke Jakarta dengan beban yang nyaris mustahil. Mereka harus menang di GBK atau selamat tinggal mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Cuman mengkoleksi 6 poin dari 8 laga. Posisi mereka terjebak di dasar klasemen grup C, dan parahnya lagi, mereka nggak bisa lagi ke posisi 2 besar. Harapan satu-satunya tinggal rebut posisi 4 besar demi tiket playoff. Dan itu artinya menang atas Indonesia adalah harga mati. Itu sebabnya pelatih Branko Ivankovic langsung pasang mode nekat. Dilansir dari Sohu, Ivankovic mengatakan kalau mau lolos kita harus menyerang. Ya, Cina akan tampil menyerang habis-habisan. Tak peduli bermain di kandang lawan yang penuh tekanan, tapi justru disinilah letak bahayanya. Karena bukan hanya Indonesia yang sedang tampil konsisten di kandang, tapi Patrick Kluivert juga tahu China bukanlah Jepang. Dalam wawancaranya, Kluivert secara belak-belakan mengatakan bahwa timnas punya peluang realistis menang lawan China. Semuanya tahu dua negara yang kita hadapi bukan negara yang mudah. Kami harus menghargai mereka, tapi mereka juga harus menghargai kami juga. Pastinya 3 pastinya. Tapi kami berusaha untuk mendapatkan 6 poin, kata pelatih timnas dikutip dari Detik Sport. Itu artinya, tim pelatih Garuda sangat percaya diri menghadapi laga 5 Juni nanti. Apalagi catatan kandang Indonesia di kualifikasi kali ini cukup meyakinkan. Dari 8 laga kandang sejak ronde pertama, timnas menang 5 kali, imbang 1 kali, dan cuman kalah 2 kali. Sedangkan China di laga tandang justru amsyong 4 kali kalah dari 7 pertandingan. Ditambah lagi, GBK bukan sekedar stadion, itu benteng Garuda. Dan China harus siap diteriaki puluhan ribu suara yang siap membakar semangat pemain timnas dari menit pertama. Kalau bicara soal persiapan, timnas Cina mungkin jadi salah satu tim paling membingungkan di putaran ketiga ini. Dilansir dari berbagai sumber media Cina, dikabarkan pemanggilan pemain Ivankovic penuh dengan kontroversi seperti standar seleksi yang tidak konsisten. Disebutkan Li Yuanli, pemimpin daftar asisten di Liga Cina dengan 5 assist tidak dipanggil, padahal sebelumnya sering jadi andalan Ivankovic. Lalu tim pemuncak klasemen justru minim kontribusi. Dijelaskan Shanghai Shenhua, meskipun memimpin klasemen sementara Liga Super China, hanya menyumbangkan 4 pemain turun drastis dibandingkan sebelumnya. Justru Beijing Guan yang hanya peringkat 3 di Liga, jadi tim dengan pemain terbanyak di timnas, yaitu 7 pemain. Dan banyak kontroversi lainnya, termaksud pemasukan pemain naturalisasi muda, yang Mingyang, dan tidak dipanggilnya pemain berpengalaman dan berkualitas. Mereka datang ke Jakarta tanpa banyak pilar utama seperti Wu Li, yang cedera, Shi Weneng, dan Lin Liangming kena kartu merah, otomatis absen. Lalu siapa yang gantiin mereka? Ini dia masalahnya. Pelatih Ivankovic justru memanggil beberapa nama yang belum pernah tampil di laga sebesar ini.
Sebut saja Yang Mingyang, pemain yang baru dapat izin FIFA untuk membela China dan baru sekali ikut TC. Lalu ada Sergino, pemain naturalisasi asal Brazil yang jujur aja belum benar-benar nyambung dengan ritme tim. Secara taktik, China diprediksi akan bermain dengan formasi 4-1-2-1-2 ala Diamond atau 4-2-3-1 tergantung situasi. Tapi dari materi yang mereka miliki sekarang, justru terlihat seperti formasi eksperimen darurat. Wang Dalingaki akan tetap bertugas sebagai penjaga gawang. Bek kiri ada Lile, bek kanan Huetao, dan bek tengah ada Zhu Chengjie dan Jiang Guangtai. Tapi sayangnya organisasi pertahanan Cina dikenal mudah panik, terutama menghadapi pressing tinggi dan serangan balik cepat. Posisi gelandang bertahan masih akan dimainkan oleh Wang Sangyuan, sementara posisi gelandang tengah akan ditempati oleh Chao Yongjing dan Suoyang, dan Serginho akan bertugas sebagai gelandang serang. Dan yang paling mengkhawatirkan, kombinasi dua striker Zhang Yuning dan Wang Ziming belum benar-benar klik. Ivan Kovic seperti sedang berjudi besar memaksa main menyerang dengan pemain-pemain yang chemistry-nya belum terbentuk sempurna. Apalagi, tekanan publik dan ekspektasi tinggi bikin semua semakin riskan. Satu kesalahan kecil bisa bikin semuanya runtuh. Sementara Cina kebingungan menyusun starting 11, timnas Indonesia justru tampil seperti puzzle yang mulai sempurna. Absennya pas Marcelino dan Ragnar memang jadi tantangan. Tapi jangan salah, penggantinya bukan sekedar tambal sulam. Justru datang dari lemari penyimpanan emas bernama Grade A Eropa. Formasi yang akan digunakan kemungkinan besar tetap 3-4-3 atau 3-4-2-1 seperti saat menang atas Bahrain. Dan beginilah gambaran kekuatan Garuda. Di kiper tanpa Martin Paz. Kita tetap tenang karena ada Emil Audero, ex-Inter Milan, yang kini membela Palermo di Serie B Italia, dan baru saja membawa klubnya ke babak playoff promosi. Tangguh di udara, tenang di kaki, dan punya pengalaman di level tertinggi. Di lini belakang, tembok 3 bek kita bisa dibilang salah satu paling elit di Asia Tenggara. J.I.Z. Kapten Venezia, pemimpin sejati. Justin Hubner, bek muda. Wolverhampton, yang tampil dewasa dan kuat di duel. Dan Mace Hilgers, atau Rizky Ridho. Satu pemain yang bisa menyesuaikan kebutuhan strategi, baik distribusi bola maupun duel udara. Kemudian di lini tengah dan sayap duet, Tom Hay dan Ivar Jenner, atau Joey Pelopesi, jadi jantung permainan. Tom jadi otak, Jenner atau Joey jadi tenaga dan keseimbangan. Sementara di sisi sayap dua wingback modern siap meneror. Verdonk di kiri cepat dan tajam. Kevin Dick di kanan tangguh dan disiplin. Terakhir di lini serang tanpa Marcelino dan Ragnar. Kluivert tetap bisa menyusun trisula berbahaya. Stefano Lillipali di kiri. Pengalaman dan visi bermain tidak perlu diragukan lagi. Ole Romeni di tengah. False Nine modern aktif bergerak dan mengatur alur, dan Eliano Reineders di kanan lincah, berani, dan penuh energi. Hampir semua pemain ini bermain di luar negeri, punya jam terbang tinggi, dan yang paling penting, sudah mulai menyatu dalam skema permainan Patrick Kluivert. Kalau bicara di atas kertas, duel Indonesia versus China ini terlihat timpang. Satu tim datang dengan skuad penuh kekacauan dan eksperimen, sementara satu lagi membawa susunan pemain terbaiknya yang sudah teruji di kompetisi top Eropa. Dari sisi formasi saja sudah kelihatan bedanya, Indonesia pakai 3-4-3 atau 3-4-2. Satu formasi modern yang fleksibel, bisa menyerang maupun bertahan dengan cepat. Cina pakai 4-1-2-1-2 atau 4-2-3-1. Tapi dengan pemain yang belum terbukti, formasi ini justru bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena formasi Diamond di lini tengah Cina lemah di sisi sayap. Sementara Indonesia justru kuat di situ. Kevin Dix dan Verdonk bakal jadi momok yang sulit dihentikan. Belum lagi kecepatan Eliano Renders atau tusukan Lillipali dari sisi samping. China memang punya niat main ofensif. Ivan Kovic sudah bilang
langsung akan menyerang. Tapi niat itu bisa jadi senjata makan tuan. Karena Indonesia sangat jago main dengan transisi cepat. Satu kesalahan lini belakang Cina, satu ruang terbuka, dan boom kontra cepat, Garuda bisa langsung dihukum oleh Ole Romeni dan Tom Haye di lini kedua. Selain itu, Cina juga masih belum menemukan kombinasi striker yang benar-benar klik. Zhang Yuning memang jadi ujung tombak, tapi siapa partnernya? Wang Ziming, Wang Yudong, atau Serginho didorong lebih maju? Semuanya masih tanda tanya besar. Dan jangan lupakan satu faktor yang sering dilupakan analis atmosfer GPK. Puluhan ribu penonton sorak-sorai tiada henti. Itu bukan cuma tekanan mental, tapi bisa bikin sistem komunikasi tim lawan hancur total. Kalau timnas bermain disiplin, nggak terpancing emosi, dan tetap rapi dalam transisi, 3 poin di tangan. Dan kutukan tak pernah menang lawan China sejak 1987, bisa saja dipatahkan di malam yang majis di Jakarta. Pertandingan ini bukan cuma soal taktik, tapi soal mental kesiapan. Dan siapa yang paling tenang di tengah badai tekanan? Jadi menurut kalian, apakah timnas Indonesia akan pecahkan kutukan dan kalahkan China di GBK? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. So, buat semua elemen Timnas Indonesia tetap semangat buat support Timnas Indonesia. Stop diskriminasi di saat dukung Timnas. Oke, kita fans Garuda.